Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan fala nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih hambanya untuk salah satu dijadikan nabi dan rasul agar membawa syariat peraturan agama kepada umatnya sehingga umat dalam hidup selalu mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syariat agama Islam mestinya sebelum diamalkan dimengerti, dipahami dengan kesimpulan bahwa sebelum hamba Allah, umat Nabiullah melaksanakan ilmu yang pertama harus dilakukan. Sebab kenapa? Bahwa syariat agama itu sebenarnya untuk mengubah pribadi perilaku agar paham betul sebagai hamba Allah, bukan hanya sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan. Yang pertama, syariat sebelum dilakukan mestinya dimengerti dulu, diilmuni dulu. Kemudian setelah dimengerti, baru dipahami. Sebab pengertian mengerti dan paham hampir sama, tetapi mendalam paham daripada mengerti. Setelah paham betul yang dipelajari, itu baru diamalkan. Ya, yang paling pokok syariat itu adalah setelah diamalkan, kemudian dirasakan dari hasil pengamalan itu sendiri. Ada pengaruhnya tidak, bisa mempengaruhi jiwa atau tidak, itu adalah lebih penting. Tetapi hal ini yang paling banyak
adalah umat itu hanya sekedar selesai kepada pengamalan. Perkara bisa merasakan hasilnya, perkara bisa merasakan manisnya pengamalan, itu jarang dibicarakan dan jarang dilakukan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai contoh, ada perintah ibadah sholat. Tentu saja hal ini mayoritas kaum muslimin wal muslimat sudah melaksanakan. Tetapi kenyataan ditinjau dari hasilnya mungkin masih sama. Orang yang tidak sholat juga demikian, bahkan orang yang rajin sholat pun juga demikian. Kalau hal ini masih sama, berarti hanya terbatas kepada mengamalkan, belum bisa merasakan manisnya, nikmatnya mengamalkan ibadah sholat. Sebagai contoh, sebagai barometer sendiri-sendiri, koreksi diri sendiri. Andaikan kita melaksanakan sholat dan sebelum melaksanakan sholat, coba dibandingkan sendiri. Ketika kita belum melaksanakan adi panggilan sholat sudah kumandang, kita belum melaksanakan, kemudian kita melaksanakan sholat itu, deteksi sendiri, samakah jiwa kita, ruh kita, antara belum dan sudah melaksanakan sholat. Andaikan kita belum bisa merasakan, belum ada pengaruhnya dalam rohani kita, pada jiwa kita, masih sama, itu berarti kita belum bisa merasakan manisnya melaksanakan ibadah sholat. Ini yang mesti bersama kita perhatikan sendiri. Tapi sebaliknya, seandainya ada panggilan sholat, sebelum kita melaksanakan, jiwa kita seakan-akan tergoncang, seakan-akan kita punya hutang, hati kita tidak tentram, pikiran kita tidak tenang, sehingga kita melaksanakan. Setelah melaksanakan sholat, ada perubahan yang signifikan, lebih tenang dalam pikiran kita, tenang dalam hati kita. Itu namanya bisa merasakan manisnya, lezatnya kita menjalankan syariat. Sehingga nanti dalam perubahan hidup kita akan terwujud. Kalau kita belum bisa merasakan lezatnya, manisnya, harus berusaha terus. Sebab semua ajaran Islam bagaimanapun harus bisa dirasakan paling tidak untuk pelaku sendiri. Contoh lain yang berhubungan dengan hablum minannas. Di situ ada perintah untuk infak, sedekah, nolong orang, dan sebagainya.
kita bisa deteksi sendiri. Ada perintah infak sedekah. Kemudian kita pelajari perkara sedekah infak. Ini dalilnya, itu dalilnya, itu ganjarannya. Kemudian sampai paham betul, kita laksanakan. Nah, ketika kita sudah melaksanakan, taruhlah kita sedekah apapun kepada orang lain, kemudian setelah kita melaksanakan itu ada perubahan ketenangan pada hati pikiran kita, lebih bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sebagai hamba bisa melaksanakan sedekah kepada orang lain, rasa kebanggaan, rasa syukur yang mendalam, bisa membantu orang lain, bisa merasakan nikmatnya. Itulah yang dinamakan manis, bisa merasakan manisnya kita bersedekah. Kita menolong orang dengan apapun yang bisa kita berikan. Kita sudah melaksanakan. Kemudian kita bersyukur kepada Allah sebagai hamba Allah yang bisa menolong hamba Allah yang lain. Kita lebih dekat kepada Allah sehingga ada niat lagi suatu saat Allah mengizinkan, Allah meridhoi kepingin menolong orang lain. Itulah yang namanya bisa merasakan kelezatan, kenikmatan pengamalan agama. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sangat banyak syariat agama Islam kita. Kita pun sangat juga banyak melaksanakan apa yang diperintahkan. Tapi yang sedikit adalah kita belum bisa merasakan lezatnya, nikmatnya dari hasil yang kita melakukan sendiri. Ini yang harus dicari. Ada jangkauan, ada cita-cita harus dicari. Tapi sekali lagi bahwa Allah mengutus Rasulnya yang membawa syariat untuk umatnya, untuk dilaksanakan, sehingga benar-benar umat itu merasakan apa yang diperintahkan. Kalau hal ini terjadi, tidak ada umat merasa terbebani hanya karena perintah, tidak ada. Karena bisa merasakan kelezatan sendiri. Tapi seandainya dalam hati kita dan pikiran kita ada perintah yang hablum minallah seperti sholat, puasa, misalnya, masih merasa terbebani, merasa untuk melaksanakan terpaksa, itu hanya karena satu, belum paham, dua, belum bisa merasakan nikmatnya. Apalagi yang berhubungan dengan hablum minanas, perintah yang sangkut pautnya dengan hamba yang lain, infak, sedekah, nolong orang, dan sebagainya. Kalau dalam hati kita masih ada terselip rasa iman-iman, rasa malas dengan alasan-alasan yang kita buat sendiri, itu bisa dikatakan bahwa kita dalam mengamalkan hanya sebatas mengamalkan pengertian, paham, tapi belum sampai kepada merasakan nikmat dan lezatnya mengamalkan ajaran agama kita Islam.
Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka dengan demikian adanya hanya marilah kita bersama-sama. Kita pelajari, kita pahami untuk apa syariat itu untuk kita sendiri. Kenapa diperintahkan, harus kita melaksanakan dan sebagainya. Sehingga suatu titik tertentu Allah memberikan hidayah taufiknya. Kita mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, nabinya, yang dilarang Allah dan Rasulnya. Kita tidak merasa terbebani karena sudah diilmuni terlebih dahulu. Walaupun suatu saat tertentu juga boleh mengamalkan dulu, ilmunya belakangan. Ini hanya titik tertentu. Misalkan orang yang mu'alaf baru masuk Islam, silahkan sholat dulu, silahkan puasa dulu, nanti ilmunya belakangan. Itu boleh-boleh saja. Tapi untuk kita yang sudah beramal, yang sudah lama sekali menganut Islam, tahu syariat Islam, mari berusaha untuk dapat menikmati lezatnya apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan sekian, banyak kurang dan salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.